Oke Bapak Ibu, ini jenis melon kita ya, jenis melon organik Bapak Ibu ya. Kita budidayakan secara organik, full organik. Ini kenapa kita tutup Bapak Ibu semua ini, semua melon kita ini supaya menghindari lalat buah Bapak Ibu ya. Ini karena kita menggunakan semua full organik tanpa menggunakan namanya kimia ya. Jadi kita bungkus saja, lebih alami Bapak Ibu ya. Kira-kira seperti itu ya. Kita menggunakan media polybag dan kita akan mencoba, akan membagi pengalaman apa saja yang kita lakukan dalam budidaya melon secara organik dalam fase generatif Bapak Ibu. Apa saja yang dilakukan, trik-trik apa saja dilakukan supaya melon kita berhasil ya, dan juga bebas dari jamur Bapak Ibu. Oke, itulah informasi kita yang kita akan bahas seperti itu kira-kira ya. Oke, jangan kemana-mana ya. Oke, beginilah ya melon kita semua ini kita bungkus memang ini Bapak Ibu. Sengaja ini kita memang sengaja ya. Ini semua ini sudah ada ini. Nah ya. Nah, sengaja kita bungkus Bapak Ibu. Ya ini ya, sengaja ya kita bungkus ya semua ini Bapak Ibu. Tanpa terkecuali ya. Ini lihat. Nah, kita lihat ini ukurannya sudah mulai besar ini ya. Nah ya. Dan baru kita bungkus supaya menghindari lalat buah Bapak Ibu ya. Dan baru perlakuan yang dilakukan adalah yang pertama, usahakan ini Bapak Ibu, triknya adalah medianya sebenarnya ya. Medianya ini, media polybag ini harus subur Bapak Ibu dan juga steril ya, menghindari namanya jamur fusarium. Nah, itulah momok dalam pertanian ya. Adalah jamur fusarium. Nanti dia akan layu-layu dan lama-kelamaan dia akan mati total Bapak. Itu namanya layu fusarium. Itu disebabkan oleh banyak bakteri. Oke ya, kira-kira seperti itu. Yang pertama adalah medianya sebenarnya harus netral dan juga bebas dari jamur dan nematoda ya. Dan usahakan dalam budidaya melon ini harus namanya full organik Bapak Ibu. Full apa nah? Full namanya cahaya matahari ya. Jangan dilakukan namanya budidaya melon di tempat yang teduh. Pastinya nanti produktivitasnya akan kurang. Seperti itu kira-kira ya. Mudah dipahami ya. Dan juga usahakan dalam media polybag harus diperhatikan adalah ukurannya itu harus besar Bapak Ibu ya. Karena kenapa demikian? Karena perakaran melon cenderung lebih banyak ya. Dan juga membutuhkan namanya air dan unsur hara yang cukup banyak Bapak Ibu ya. Kira-kira seperti itu ya. Hal yang ketiga Bapak Ibu, ini dia. Jadi daun-daun ini, daun-daun yang sudah tua begini, usahakan ini langsung dipangkas Bapak Ibu ya. Lakukanlah namanya pruning ya, pemangkasan, bertujuan supaya tidak namanya mengundang jamur ya, mengundang jamur. Nah, kita menghindari ini supaya juga kelembapan nanti di bawah ini supaya tidak terlalu lembab. Kira-kira itulah pengaruh namanya dilakukan pemangkasan supaya ini tidak terlalu lembab. Jadi matahari nanti supaya langsung kena, jadi si bakteri atau si jamur tidak berkembang. Itulah tujuan namanya pemangkasan. Dan tujuan yang kedua adalah supaya unsur-unsur hara yang diserap oleh si tanaman kita langsung ke buah deh Bapak Ibu ya. Itu kira-kira yang dipotong itu adalah tunas air sama daun-daun yang sudah tua ya. Jangan yang pangkas yang muda-muda Bapak Ibu. Nah itu sudah salah. Karena muda-muda ini nanti yang memasak makanan si melon tadi. Situ kira-kira ya, dibantu oleh fotosintesis. Oke. Kira-kira seperti itulah konsep dasarnya Bapak Ibu. Oke ya. Perlu dipahami ya. Lanjut, tips keempat Bapak Ibu adalah apa itu? Penyiraman pastinya ya. Penyiraman, dilakukanlah penyiraman ya secukupnya. Jangan terlalu basah Bapak Ibu. Nanti tanaman kita bisa mati. Nah, nanti tanaman kita akan namanya akarnya akan busuk. Kira-kira seperti itu ya. Tips yang kelima apa itu? Yaitu dengan pemupukan Bapak Ibu. Ini juga perlu diingat ini. Ini dalam fase
generatif atau fase buah ini sangat perlu ya. Pemupukannya harus rutin Bapak Ibu, supaya bakal buah nanti cukup besar nanti dan juga rasanya akan manis juga seperti itu kira-kira ya. Dan pemupukan kita karena kita menggunakan full organik, kira-kira seperti itu ya. Kita menggunakan ini adalah teh kompos ya. Teh kompos ini sangat kaya dengan unsur hara yang kompleks seperti itu kira-kira ya. NPK semua itu dalam situ semua kompleks ya. Ini teh kompos jenis dari kohe kambing Bapak Ibu. Tapi kohe kambing ini sudah difermentasi, itu wajib hukumnya ya, supaya si bakteri atau si jamur-jamur supaya KO, kira-kira seperti itu ya. Boleh dipahami ya Bapak Ibu ya. Oke. Lalu kita kombinasikan dengan ini POC kita, POC andalan kita. POC ini dari buah-buahan Bapak Ibu. Nah, ini buah-buahan ya. Ini sangat bagus. Jadi ini dia. Kita kombinasikan dengan takaran 1:10 Bapak Ibu. Nah ya. Kira-kira seperti itu. Ini sudah kita kombinasikan. Kita berharap dari kombinasi ini supaya unsur hara di dalam ini pupuk POC ini supaya kompleks ya, supaya unsur hara tersedia, kira-kira seperti itu ya. Ibaratnya manusia makan 3 kali sehari. Jadi tanaman kita juga kita beri dia nutrisi yang cukup ya. Itu kira-kira konsepnya seperti itu. Dan kita buat interval sekali dalam 6-7 hari Bapak Ibu ya, tergantung kondisi di lapangan ya. Apabila kalau sudah hujan banyak atau diguyur hujan banyak ini jangan lakukan namanya pemupukan dulu ya, ditahan dulu, karena hujan juga namanya apa istilah kata juga menyediakan unsur N yang tinggi Bapak Ibu. Seperti itu kira-kira ya. Oke ya, boleh dipahami. Ini gampang saja, ini caranya seperti ini. Nah ya, gini aja Bapak Ibu, setiap interval 5-7 hari sekali Bapak Ibu, dan gitulah seterusnya. Nah, ya. Kita pun tidak usah melakukan pemupukan pakai pakai kimia ya, karena kimia itu sangat merugikan untuk tubuh kita karena mengandung residu. Gitu kira-kira ya. Logikanya kayak zaman dulu lah Bapak Ibu ya. Kita dulu ngomong zaman dulu lah. Zaman dulu kan nenek moyang kita kan tidak menggunakan namanya pupuk kimia. Pasti nenek-nenek kita dulu pasti berusia 100 tahun, 90 tahun, situ kira-kira ya. Karena yang dimakan itu semua itu full organik Bapak Ibu, situ kira-kira. Karena tidak ada mengandung racun dan residu. Jadi kita dorong sama petani-petani kita supaya melakukan namanya pertanian organik ya. Kembalilah ke alam, situ kira-kira ya. Dan tips ke-6 adalah kita melakukan penyemprotan pestisida nabati ya. Saya ini mengendalikan namanya jamur-jamur dan juga tunga-tunga atau kutu-kutu daun ya. Kita membuat interval 7 hari sekali ya, tergantung kondisi di lapangan. Apabila terserang berarti intervalnya didekati 3-4 hari sekali, situ kira-kira ya. Gampang saja Bapak Ibu, gini dia. Ini sudah buat tadi ya, mempercepat waktu kita. Nah, ya. Nanti saya buat Bapak Ibu nanti semua, nanti cara pembuatan POC, cara pembuatan pestisida nabati, nanti saya buat nanti di deskripsi ya, untuk mengefisienkan waktu kita Bapak Ibu. Nah, ya. Oke, saya kira cukup sekianlah informasi kita bagaimana budidaya melon organik pakai media polybag, supaya melon kita nanti kita harapkan tumbuh subur dan juga rasanya manis. Oke ya, sekian dulu informasi kita Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan semoga memberi kita edukasi untuk pertanian organik ya ke depannya. Sekian dulu dan salam organik.